Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai data structures and algorithms, khususnya tentang time complexity. Nah, apa yang dimaksud dengan time complexity? Nah, time complexity bukan berapa detik yang dibutuhkan algoritma untuk berjalan, melainkan time complexity adalah sebuah cara untuk mengukur seberapa cepat atau lambat sebuah algoritma bekerja seiring dengan bertambahnya ukuran data yang diolah. Nah, untuk memahami apa itu time complexity, kita akan coba membahas contoh kasus penerapan time complexity, yaitu dengan cara mencari nama dan nomor telepon seseorang di buku telepon. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel yang berisi 6 nama dan nomor telepon yang berbeda. Nah, kemudian kita memiliki skenario, yaitu kita akan coba mencari nama Gali Mahardika yang ada pada tabel nama dan nomor telepon ini ya. Nah, kemudian untuk mencarinya kita akan menggunakan metode. Pada kali ini kita akan coba menggunakan metode linear search yang dimana cara kerja dari metode linear search ini adalah dia akan mencari satu persatu data yang dia peroleh sampai dia menemukan nama yang dia cari yaitu Galih Mahardika. Nah, di sini kita punya langkah yaitu untuk menghitung berapa langkah yang dibutuhkan oleh metode linear search untuk menemukan nama Galih Mahardika. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana metode linear search mencari nama Galih Mahardika. Langkah pertama, metode linear search akan mencari data yang pertama, yaitu Aisyah Putri. Kemudian metode linear search akan membandingkan data pertama ini ke data yang dia cari, yaitu Galih Mahardika. Dan tentu hasilnya Aisyah Putri bukan Galih Mahardika ya. Kemudian metode linear search akan mencari data berikutnya dan akan memulai langkah kedua dan data berikutnya yaitu Budi Santoso dan Budi Santoso bukan Galih Mahardika. Untuk itu metode linear search akan memulai langkah ketiga yaitu Dewi Permata. Dan Dewi Permata bukan Galih Mahardika. Untuk itu metode linear search akan memulai langkah keempat yaitu mencari data berikutnya ya yang di bawahnya. Dan data berikutnya adalah Faisal Rahman. Dan tentu Faisal Rahman bukan Galih Mahardika. Untuk itu metode linear search akan mencari data berikutnya dengan memulai langkah kelima. Dan pada saat langkah kelima, metode linear search menemukan nama Galih Mahardika. Dengan melihat seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa metode linear search membutuhkan 5 langkah untuk menemukan nama yang dia cari, yaitu Galih Mahardika. Kemudian kita akan coba lakukan hal yang sama, yaitu mencari Galih Mahardika menggunakan metode yang berbeda ya, yang nantinya akan kita bandingkan nanti di akhir kesimpulan contoh ilustrasi ini. Nah, di sini kita masih memiliki nama dan nomor telepon yang sama yang kita gunakan di ilustrasi yang pertama tadi, yang kita menggunakan metode linear search. Kemudian kita masih memiliki skenario yang sama ya, yaitu kita akan mencari Galih Mahardika. Hanya saja di sini kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode binary search. Yang dimana cara kerja dari metode binary search ini, dia akan membagi dua data yang dia peroleh, kemudian dia akan mencek data yang setelah dia bagi dua tersebut ada nggak namanya Galih Mahardika. Kalau tidak ada, maka dia akan bagi dua lagi data yang tersisa gitu ya, sampai dia menemukan
nama yang dia cari, yaitu Galih Mahardika. Kemudian di sini kita juga punya langkah ya, untuk menghitung berapa langkah yang dibutuhkan oleh metode binary search sampai menemukan nama Galih Mahardika. Oke, langsung saja kita lihat ya, bagaimana metode binary search mencari nama Galih Mahardika. Langkah pertama, metode binary search akan membagi dua ya datanya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian metode binary search akan membandingkan data-data ini dengan nama yang dia cari, yaitu Galih Mahardika. Tentu seperti yang kita lihat, di dalam data-data ini tidak ada nama Galih Mahardika ya. Nah, kemudian metode binary search akan memulai langkah kedua dengan membagi data yang tersisa. Nah, pada saat metode binary search membagi dua, nah metode binary search menemukan nama Galih Mahardika. Nah, dengan seperti ini kita dapat menyimpulkan bahwa metode binary search hanya membutuhkan dua langkah untuk menemukan nama Galih Mahardika. Nah, ini merupakan tabel perbandingan dari contoh time complexity yang sudah kita bahas. Di sini kita memiliki skenario yang sama, yaitu mencari nama Galih Mahardika. Kemudian kita menggunakan dua metode pada contoh kali ini, yaitu yang pertama adalah metode linear search, kemudian yang kedua adalah binary search. Nah, untuk metode linear search, metode ini membutuhkan 5 langkah ya untuk menemukan nama Galih Mahardika, dan untuk metode binary search, metode ini hanya membutuhkan 2 langkah saja untuk menemukan, nama Galih Mahardika. Dengan melihat hasil pada tabel ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar tentang time complexity ya. Dengan mempelajari time complexity, salah satu keuntungannya kita dapat memilih algoritma yang tepat untuk program kita, agar program kita bisa berjalan dengan optimal dan baik ya, seiring bertambahnya, jumlah data yang kita olah di masa depan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja keuntungan yang kita dapatkan bila kita mempelajari tentang time complexity? Keuntungan pertama, kita akan, bisa melakukan pemilihan algoritma yang optimal. Time complexity membantu kita untuk memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, terutama jika ada banyak data yang harus diproses. Nah, ini, erat kaitannya dengan contoh yang sudah kita bahas tadi ya, tentang mencari nama dan nomor telepon tertentu. Dengan memahami time complexity, kita akan bisa memilih algoritma yang optimal, yang paling optimal untuk program kita. Kemudian keuntungan yang, berikutnya yaitu tentang optimalisasi kinerja. Dengan menganalisa time complexity, kita bisa menemukan bagian kode yang lambat dan memperbaikinya agar program kita lebih cepat lagi, lebih optimal lagi gitu ya. Kemudian keuntungan yang berikutnya ini tentang berkaitan dengan skalabilitas sistem. Memahami time complexity membantu kita memperkirakan apakah program kita akan tetap cepat saat datanya bertambah banyak. Nah, ini penting sekali agar program kita tetap berjalan lancar meskipun datanya terus berkembang. Nah, kemudian, keuntungan berikutnya ini berkaitan tentang alokasi sumber daya yang efisien. Dengan memahami time complexity, kita bisa memperkirakan seberapa banyak waktu dan memori yang dibutuhkan komputer untuk menjalankan program. Nah, ini membantu kita untuk memilih perangkat yang tepat dan menggunakan sumber daya komputer dengan lebih efisien. Kemudian keuntungan berikutnya ini tentang analisis komparatif algoritma. Time complexity adalah cara standar untuk membandingkan kecepatan berbagai cara menyelesaikan masalah yang sama, agar kita bisa memilih cara tercepat sesuai kebutuhan. Nah, ini sama seperti yang kita lakukan pada contoh yang sudah kita bahas tadi ya, yang mencari nama dan nomor telepon tertentu menggunakan dua
metode yang berbeda. Ini kan sebenarnya kita melakukan hal yang sama ya. Nah, tapi kita menggunakan, metode yang berbeda sehingga kita menghasilkan, eee, yang mana nih yang paling baik. Nah, itu yang kita pilih kan. Nah, itulah keuntungan bila kita mempelajari tentang time complexity. Kita bisa memilih ya algoritma mana yang paling baik untuk program kita. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu tentang keunggulan dalam wawancara kerja. Nah, pada saat kita melamar pekerjaan sebagai programmer pasti kita akan, menghadapi wawancara kerja ya. Nah, memahami time complexity adalah nilai tambah saat wawancara kerja sebagai programmer. Ini membuktikan kita paham konsep dasar ilmu komputer dan bisa menulis kode yang efisien. Nah, kemudian keuntungan, berikutnya yaitu tentang pengembangan keahlian di bidang pemrograman. Mempelajari time complexity membuat kita lebih ahli dalam pemrograman. Kita akan lebih paham cara kerja algoritma dan struktur data, sehingga bisa menulis kode yang lebih baik dan efisien. Nah, ini merupakan beberapa keuntungan, saat kita mempelajari time complexity. Sebenarnya masih banyak ya keuntungan, tapi ini saja sudah membuat kita bersemangat untuk mempelajari time complexity. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukur seberapa cepat atau lambat sebuah algoritma itu bekerja? Nah, kita bisa menggunakan Big O notation ya untuk mengukur seberapa cepat dan lambat sebuah algoritma itu bekerja. Dan insya Allah metode Big O notation ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu ingatlah firman Allah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yakinlah kita pasti bisa, kita pasti sanggup menghadapi semua ini. Dan percayalah seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti banyak kemudahan. Yakinlah bahwa banyak sekali kemudahan yang Allah janjikan untuk kita. So, jangan menyerah ya, tetap semangat. Dan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dengan kalian semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.